Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian passion time nih. Buat teman-teman yang nggak tahu passion itu apa sampai umur sekarang masih nggak tahu ya. Saya cuma pengen bilang kemana aja. Jadi sekarang saya akan membahas passion itu yang memang benar-benar nggak usah, kita nyari passion tuh nggak usah kayak nyari dompet hilang ya. Passion tuh udah di dalam diri, cuma bedanya kita nggak ngakuin aja, kita nggak mau peka, kita nggak mau tahu, jadinya kesannya kita menggadaikan kebahagiaan kita untuk hal lain gitu. Padahal menurut saya kita bisa dapat kebahagiaan, kita juga bisa dapat uang gitu. Karena dua hal ini terkadang suka disalahartikan ya. Sekarang kan banyak banget tuh yang ngerasa gue realistis aja lah, gue nggak usah pakai panggilan hati gue nggak suka apa, misalkan gue nggak suka ngurusnya akuntansi, tapi misalkan di situ ada duitnya, jadinya kerjanya di akuntansi gitu, tapi setiap hari kerjaannya ngedumel terus, mikirin apa, ini kagak selesai ini nggak selesai ini capein gitu kan, ada kayak gitu. Itu sekedar contoh aja sih sebetulnya. Jadi saya pengennya kita sama-sama bisa happy juga, bisa dapat duit juga ya, gitulah intinya ya. Jadi jangan sampai menggadaikan satu hal itu buat hal yang lain kayak gitu. Oke, apa itu passion? Saya suka banget sama definisi dari Coach Rene. Coach Rene itu bilang passion itu adalah aktivitas yang membuat kita merasa berdaya. Aku suka banget tidur nih, passionku tidur gitu berarti? Bukan. Tidur ya cuma aktivitas, nggak memberdayakan. Tidur itu cuma ya bagian dari ngorok. Tidur cuma bagian dari kita istirahat gitu doang, nggak memberdayakan. Itu cuma sekedar aktivitas saja. Berdaya tuh singkatnya gini, bertumbuh kembang secara intelektual maupun jiwa. Jadi yang tumbuh tuh bukan cuma intelektual aja, tapi jiwa juga kita tumbuh. Ada yang suka bilang gini, passionku jadi PNS nih. Ya itu profesi, itu bukan passion, itu profesi. Terus kalau misalkan teman-teman ada bilang, wah passion gue jadi pengusaha, itu profesi. Ya itu profesi. Kegiatannya di dalam usaha itu passionnya. Kalau saya kan biasanya saya suka banget di 4 hal. Saya suka banget di manajemen, saya suka banget di writing, saya suka banget di public speaking, saya juga suka banget reading, suka banget membaca lah, saya suka banget. Pertanyaannya muncul, kenapa harus passionate? Biasanya ini yang tadi saya omongin ya. Orang-orang pada ngomong gini, realistis aja lah. Kita nggak usah passion, kita butuh duit. Oke, saya menghargai itulah. Itu sama sekali pernyataan yang nggak salah. Karena banyak juga orang yang bisa menggadaikan passion dia, dalam artian dia nggak suka sama hal tersebut tapi dia jadi orang kaya gitu. Itu ada, itu nggak salah gitu. Tapi setahu saya rezeki itu nggak ada yang bisa menjamin kecuali Tuhan, kecuali Allah. Nggak ada yang bisa ngejamin. Kalau misalkan kita realistis aja lah, kita nggak usah passionan, kita butuh duit. Oke, apakah kita bisa menjamin saat kita meninggalkan passion kita bisa dapat duit banyak? Nggak ada yang bisa ngejamin. Dan begitu pun sebaliknya, saat kita bekerja dengan passion kita, nggak ada yang menjamin rezeki kita tuh segini gitu. Nggak ada yang bisa matok. Tugas kita itu ya hidup dengan rasa syukur. Salah satu hal yang bisa dekat dengan kesyukuran adalah menikmati pekerjaan kita, menikmati karir kita. Salah satunya lewat passion. Passion itu mengantarkan kamu jadi orang yang bisa enjoy lah ya, bisa nikmatin rasa syukur. Dan sebaik-baiknya syukur ya mengerjakan berdasarkan minat dan kecintaan kita. Ya, sebaik-baiknya syukur yang mengerjakan berdasarkan minat dan kecintaan kita. Gini aja deh, bayangin aja kita ngelakuin hal-hal yang bukan gue banget lah, rasanya gimana. Itu pasti keluh kesah itu sering banget mampir ya. Kenapa? Karena saya ngerasain dari 3 bisnis saya yang waktu itu sebelumnya sudah saya beritahu, itu memang ada yang bukan passion saya, jujur aja. Itu ada yang bukan passion saya. Itu ada yang di advertising. Saya suka ngiklan, saya suka iklan, saya suka bikin pokoknya perihal periklannya itu saya senang. Tapi untuk kayak misalkan ngebangun
konstruksinya segala macam, ya itu bukan saya banget gitu. Maka dari itu yang ngerjain begitu ya bukan saya, ngerjain begitu orang lain. Saya suka secara konsepnya kayak gitu. Dan kalau misalkan nggak waktu dulu ngurusin kayak bikin produksinya lah, bikin segala macam ya, karena saya nggak suka, ya keluh kesah sering mampir ke saya itu. Berarti kalau passionnya tuh berarti keluh kesah nggak jarang mampir dong. Yang saya rasain selama saya hidup ya kayak gitu. Kalau misalkan kita hidupnya sesuai passion, kita suka banget sama passion kita seneng banget ngejalanin hidup kita pakai passion. Setahu saya keluh kesah itu jarang mampir, walaupun mampir ya, tapi jarang mampir karena saya juga ngerasain kayak gini. Saya juga capek, saya juga seharian juga bisa ngerjain ini itu. Bahkan saya kalau kerja pun, kalau misalkan setelah sholat subuh jam 6 pagi udah mulai nyetel lagi, nyetel laptop lagi, kerja ini itu lagi, ngetik ini itu lagi. Bahkan bisa sampai saya tuh baru selesai kerja tuh bisa jadi jam 8 malam sampai jam 9 malam. Saking padatnya kayak gitu. Dan keluh kesah ada, jujur aja ada. Walaupun saya hidup sama passion ada, tapi itu gak sesering saat saya mengerjakan sesuatu gak pakai passion. Contoh, waktu kuliah dulu saya gak suka banget kan, antipati banget sama matematik, gak suka banget. Hasilnya ya saya ngulang akhirnya, ngulang matematik, nilainya 0, nilainya E ya. Nilainya E, saya nggak suka, tapi pas remedial akhirnya saya bisa lulus. Tapi ya kamu harus tahu kalau misalkan lulusnya saya itu berdarah-darah, penuh keluh kesah gitu ya. Yang banyak hal dimana saya saat ngerjain itu, oke, ini gue terakhir, gue nggak mau kerjain lagi gitu. Saking begitunya ya. Kalau nggak pakai passion ya kayak gitu. Tapi kan kita dapat pahala sabar, kita dapat duit juga gitu ya. Kalau saya sih memang, kalau misalkan kamu mau ngejalanin hal yang bukan gue banget dan mau bersabar, silahkan. Itu nggak itu nggak salah. Sekali lagi itu nggak salah. Tapi saat kita stres, kita akan rentan sekali dengan kutuk mengutuk ya, dengan kutuk mengutuk yang bisa mengantarkan kita ke kufur nikmat gitu. Jadi pada akhirnya malah kurang mensyukuri hidup. Duit dapat nih ya, gini logikanya, duit dapat, tapi kita dalam mencari duit itu kita kutuk mengutuk terus. Gue capek banget, gue nggak akan ngerjain ini lagi, gue udah nggak mau lagi, gue mau ini gitu. Itu banyak kutuk mengutuknya, sedangkan duitnya memang dapat. Jadi kita seolah-olah kita menggadaikan kebahagiaan kita untuk uang, padahal hidup ya lebih dari itu kan. Gimana caranya hidup kita setiap menitnya, setiap detiknya, setiap jamnya itu ya bernilai ibadah. Dan itulah pilihan. Mau gimana lagi itu pilihan. Saya nggak, sekali lagi ya, saya disclaimer dulu, saya nggak mengatakan orang yang menggadaikan passion dia untuk uang itu salah, nggak ya. Saya nggak mengatakan itu. Dan saya nggak mengatakan juga orang yang hidup dengan passion itu akan hidupnya akan lempeng aja, akan lurus aja. Saya nggak mengatakan itu. Kita semua punya masalah, kita semua punya problema yang pasti beda-beda gitu. Cuma saat kita hidup dengan passion, saat itu juga kita bisa deal, kita bisa menanggulangi rasa nggak bersyukur kita itu, rasa keluh kesahnya itu diminimalisir gitu ya, dengan apa, dengan passion. Karena saat kita enjoy, insya Allah kita akan jauh dari kutuk mengutuk lah ya, kayak gitu. Dan di sini tugas saya adalah membantu kamu. Jadi kita harus passionate agar kita bisa enjoy menjalani hidup, oke? Kita harus passionate, oke? Dan hidup itu sebentar. Masalahnya meninggal itu nggak pandang umur ya, nggak mesti urut umur. Yang muda pun bisa cepat meninggal, itu bisa. Maka dari itu ya buat apa kita menjalani hidup yang bukan gue banget gitu. Itu aneh menurut saya. Terus gimana dong caranya tetap passionate tapi di sisi lain dapat duit banyak? Nah, ini ada ilmunya. Jadi hari ini saya bisa kasih tahu kamu bahwa ada hal dimana ini benar-benar penting. Ini jarang banget orang tahu. Tapi sebenarnya mereka tuh ngerasain, mereka tuh nikmatin hukum ini ya. Ada namanya kuantum rezeki.
Jadi coba ingat-ingat lagi ya sekarang. Kapan terakhir kali kamu mendapatkan rezeki yang bagus nih? Tapi pas bad mood. Kita dapat rezeki yang bagus, tapi pas kita bad mood kapan? Jarang banget. Biasanya kalau misalkan kita bad mood, datangnya yang bad semua. Ya. Jadi kalau misalkan kita lagi moodnya lagi nggak bagus, yang datangnya banyak kan yang nggak bagus. Gitu. Jadi kesimpulannya biasanya rezeki yang bagus itu datang saat mood kita juga bagus. Jadi kalau misalkan kita bagus nih, kita lagi jadi magnet buat hal-hal yang bagus-bagus lagi. Jadi hal-hal yang bagus itu nempel terus ke kita. Nah itulah passion. Ya. Jadi passion tuh bisa ngebawa mood kita tetap bagus, ngelakuin sesuatu. Bisa membawa kita tetap bersyukur. Bisa, ya intinya rezeki akan mendekat ke orang yang bersyukur, yang moodnya bagus. Mudah-mudahan sadar, hari ini sadar. Ada hadis qudsi bilang, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi Allah itu bilang ke hamba-hambanya, kalau misalkan saya nih misalkan ngerjain sesuatu, saya bilang, saya berprasangka ini susah banget. Oke, lu bakal susah. Kasarnya gitu. Ya, kasarnya gitu. Kalau kata guru saya, Mas Ipo bilang Allah tuh maha oke, ya, walaupun nggak ada di Asmaul Husna ya. Walaupun nggak ada, cuma perumpamaan Allah maha oke tuh gini. Kayak misalkan kita ngerjain sesuatu, kita menganggap kerjaan itu susah, ya udah, itu akan susah gitu. Tapi saat kita memandang itu gampang, itu mudah, oke, itu akan mudah gitu. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan paham. Makanya kebanyakan kan orang suka bilang kalau misalkan ngerjain sesuatu, kok ribet banget sih, kok nyusahin banget, kenapa nggak kelar-kelar ini, ya Allah gitu kan. Saya biasa ngerasain banget kayak gitu. Nyatanya pikiran kita tuh menghadirkan realita kita. Jadi passion itu mengantarkanmu untuk tetap dalam good mood. Oke? Passion itu mengantarkanmu untuk tetap dalam good mood. Wah enak dong, gak akan bad mood ya? Enggak gitu. Pasti ada bad mood, pasti ada masalah, itu pasti. Cuma saat kita sama passion, kita itu akan lebih enjoy. Oke? Kita akan lebih enjoy menghadapi masalah. Kayak gitu. Jadi jangan gadaikan kebahagiaan untuk uang. Karena kebahagiaan itu priceless. Oke? Kita bisa dapatkan keduanya, yakin dulu yang penting. Ini 3 cara mengetahui passion, ya. Saya singkat namanya KAKUSI, peka mengakui aksi, oke? Peka mengakui aksi. Mulai sekarang, peka sama apa yang kamu lakukan. Misalkan kamu suka buku apa nih misalkan? Saya suka banget sama marketing. Saya suka banget sama iklan mengiklan, saya suka banget sama bisnis. Ya udah, saya akan cari buku-buku yang kayak gitu. Dan saya orang sufi, ya, suka film. Saya suka film. Jadi nonton filmnya kayak gimana? Saya suka banget nonton film biografi, ya kan? Itu mulai kayak gitu. Ya nonton infotainment kan bisa tuh, ada Raffi, ada Nagita segala macam. Bukan gitu, bukan tontonan begitu. Tontonan yang membuat kamu berdaya itu apa? Ya bukan sekedar nonton, bukan asal nonton, bukan begitu. Jadi apa hal yang sering kamu lakukan sampai lupa waktu? Ya, coba peka. Apa hal-hal yang sering kamu lakukan sampai lupa waktu gitu kan? Kalau saya kan biasanya saya baca buku tuh bisa sampai 1 jam 2 jam. Terus juga apalagi ya, ngegame juga sering sih. Ngegame juga sebenarnya, ngegame itu berdaya nggak? Bisa membuat kamu berdaya, bisa. Tapi di sisi lain ya itu banyak santainya lah gitu. Itu banyak santainya. Jadi kira-kira hal apa yang benar-benar bikin kamu tuh ngerasa ya bisa lupa waktu dan itu membuat kamu berdaya. Itu kamu mulai peka dari sekarang. Bedanya sama hobi apa? Hobi itu sekedar melakukan, ya. Hobi itu sekedar melakukan. Hobi misalkan, bang, hobi aku nonton Korea. Bukan ya. Itu cuma sekedar apa ya? Itu cuma sekedar hobi yang nggak memberdayakan. Itu cuma kita sekedar nonton aja, biasa aja gitu. Itu biasa aja, ya. Jadi bedanya sama hobi itu sekedar melakukan, passion itu melakukan dan bertumbuh. Ya, passion itu melakukan dan bertumbuh. Jadi passion itu selalu diikuti oleh pertumbuhan. Misalkan kamu suka renang nih ya. Kalau hobi, kamu itu cuma sekedar renang. Ya biasa aja, cuma olahraga biasa aja.
Tapi kalau passion, pasti ada kemauan untuk lebih dan lebih. Lebih cepat hitungannya, lebih jauh jarak berenangnya gitu. Jadi intinya ada pertumbuhan, dan itulah passion, ya. Itulah passion. Lakukan hal ini 1-3 hari ke depan. Tulislah hal-hal apa aja yang bikin kamu tuh menarik minat kamu lah di keseharian. Pokoknya mulai peka, di list aja, ditulis ya, kayak gitu. Setelah peka, saatnya kamu mengakui, ya, saatnya mengakui. Ini saya ada cerita dari teman saya, itu dia suka nari, tapi dia tuh nggak pede karena karena menurut dia menari tuh duitnya dikit lah, kayak gitu. Ya saya selalu bilang, rezeki tuh nggak ada yang bisa ngejamin, bener nggak? Rezeki tuh nggak ada yang bisa ngejamin. Tugas kita ya bersyukur, melakukan sesuatu dengan rasa syukur. Kalau saya pribadi juga, siapa yang tahu gitu? Saya benar-benar saya suka banget jualan, saya juga suka banget manajemen. Semua saya mulai dari awal, dan ya dari awal duitnya belum kelihatan gitu. Duitnya belum kelihatan sama sekali. Terus mau ngarepin besok ada duit gitu ya? Enggak bisa. Harus berproses kan. Makanya teman saya itu rela ninggalin nari, dan sekarang dia jadi pegawai biasa, dan hampir setiap minggu ya curhat-curhat aja gitu. Curhat-curhat dalam artian, ya gue capek gue capek gini. Itu pilihan, oke, itu pilihan, kayak gitu. Dan ada juga yang suka ngegambar tapi dia milih kedokteran gitu. Ini emang rada serem sih ya, tapi ini kejadian nyata. Ini teman SD saya. Jadi teman SD saya tuh beberapa tahun kemarin itu, ya saya juga kaget dengarnya gitu. Ternyata dia udah meninggal. Karena waktu itu dia sempat bilang ke orang tuanya buat dia pengen banget ngegambar, tapi orang tuanya maksa dia untuk masuk ke kedokteran. Akhirnya dia masuk ke kedokteran, IPK dia bagus banget, hampir nyentuh 4, tapi dia nggak enjoy. Akhirnya ya nauzubillah min dzalik, ya dianya begitu, dianya meninggalnya bunuh diri kayak gitu. Dan itu kisah nyata, dan saya tahu sendiri. Orang tuanya nyesel banget, orang tuanya ngerasa bersalah banget. Makanya dari situ nasihatnya ya, kalau misalkan bisa ngelakuin sesuatu yang dari hati banget, lakuin aja, kayak gitu. Hidup itu kayak kita lagi ngerjain soal latihan dari guru deh. Kita dapat ujian yang beda-beda dari Allah, ya kan. Kita soalnya beda-beda. Kita nggak bisa nyontek sembarangan. Kita harus tahu dulu itu soalnya sama enggak. Ya, jangan sampai kita nyontek, taunya soalnya beda, nggak nyambung jawabannya. Nah terkadang kita nih main contek doang kayak gitu, padahal soalnya beda. Sama kayak hidup, kita semua tuh dapat soal latihan dari Allah tuh beda-beda. Ya, be brave with your answer. Jadi jangan sampai misalkan kamu kayak tadi ya, kamu suka nari, tapi karena di sekeliling kamu gak ada yang menghasilkan uang dari menari, akhirnya kamu mencoba ngikutin jejak orang lain, jadi pegawai lah, jadi PNS lah, jadi pengusaha lah, padahal hati kamu tuh nari. Ya menurut saya gak salah, tapi menurut saya mungkin biasanya kalau udah balik ke nurani, balik ke hati yang terdalam tuh biasanya, insya Allah sih hati gak pernah ngebohongin diri sih, kayak gitu biasanya kayak gitu. Dan terakhir adalah kamu ambil aksi. Cobalah lakukan apa yang kamu sukai, buat itu bermakna. Jadi kalau udah berani ambil aksi, insya Allah kamu akan lebih pede lah ngejalanin hidup, dan kamu akan didewasakan banget oleh masalah, ya. Jadi saat ngambil aksi, kamu harus berani untuk mau nggak mau berproses, mau nggak mau kamu harus bertumbuh. Soalnya di sana ya begitu adanya gitu. Capek iya, halangannya iya ada, hadangannya juga ada. Ya mau gimana lagi, itu bagian dari hidup. Kalau misalkan kamu mau sukses ya kamu harus suka sama prosesnya. Kalau kamu pengen berhasil, kamu harus ngerasain dulu sakitnya, dan itu adil, ya, kayak gitu. Lanjut lagi ke mode selanjutnya ya.